Oke guys, jumpa lagi dengan saya Jamaluddin, dan di video kali ini saya bakalan bahas perjalanan diet saya pada tahun 2017, yang mana dalam 1 bulan saya mampu menurunkan berat badan saya sebanyak 13 kilo. 13 kilo. Jadi kebayang nggak 1 bulan turun 13 kilo? Lemesnya itu gimana? Ekstrimnya itu gimana? Dan kenyataannya emang lemes banget. Setiap hari saya menjalani kegiatan saya tuh misalkan saya duduk terus saya bangun, pas bangunnya tuh rasanya dunia itu udah gelap banget, kayak mau pingsan. Jadi yang bakalan saya bahas sama seperti video yang saya share di Instagram, yang mana pada video tersebut saya mengikuti challenge dari Evolin. Dan di video tersebut saya sedikit bercerita tentang perjalanan diet saya yang pada tahun 2017. Dan sekarang saya bakalan bahas lebih detailnya. Jadi pada saat pertama kali saya melakukan diet, persepsi saya itu seperti ini: cukup mengurangi makanan, nggak ngemil, terus olahraga setiap hari, itu bakalan membuat badan saya kurus. Kenyataannya ya emang kurus, cuman caranya salah. Kenapa saya bilang salah? Karena pada saat itu saya tidak memperhatikan asupan nutrisi, protein, pola latihan yang benar, dan istirahat yang cukup. Itu sangat tidak pernah saya perhatikan pada saat itu. Yang saya perhatikan adalah mengurangi karbo, terus latihannya kayak orang gila. Jadi pada saat itu olahraga yang saya lakukan cuman 2, yaitu kardio semua. Pertama, jenis kardionya jogging, cuma joggingnya ini intensitasnya agak tinggi, soalnya saya jogging di jalan yang menanjak, jadi saya naik turun. Mungkin belum bisa dikatakan hit cardio sih, cuman itu di bawahnya lagi hit cardio kayaknya. terus setelah jogging saya itu langsung renangnya itu kira-kira 1 jaman kayaknya. Nah setelah pulang renang, saya nyampe rumah tuh nggak makan apa-apa lagi, mungkin cuma ngemil buah, dan habis itu nggak ada lagi sih. Pada saat itu pagi saya cuma makan 2 butir telur, kadang 1 lembar roti tawar, roti gandum. Terus siangnya saya makan kalau nggak salah 50 gram dada ayam, terus sama kentang yang separuh. Kentangnya itu juga kecil, masih saya potong lagi. Jadi kira-kira dalam 1 hari itu saya cuma makan di bawah 1000 kalori. Ya pasti tambah kurus lah badan saya, karena kalori yang saya makan sangat sedikit, dan latihan saya juga kayak orang gila. Alhasil badan saya menjadi kurus, terus ototnya juga menyusut. Jadi seperti ini contohnya. Bisa kalian perhatikan di situ. Berat badan saya yang sebelumnya gendut banget, terus setelah saya diet kurus, tapi ototnya nggak kelihatan, nggak berdiameter. Jadi di situ kesalahannya, karena saya tidak memperhatikan asupan nutrisi, protein, latihan, dan istirahat. Jadi buat teman-teman yang nonton semua, saya nggak nyaranin kalian melakukan diet tersebut, karena diet tersebut tidak bisa dilakukan dalam jangka panjang. Kalau dilakukan dalam jangka panjang, pasti kalian nggak bakalan kuat dan lemes banget, dan nggak baik buat kesehatan kalian. Dan mungkin diet itu bisa saya lakukan, cuman mungkin dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Cuma saya sekarang lagi menjalanin program diet yang slow gitu. Jadi program diet yang slow itu enaknya bisa kita jadikan gaya hidup kita. Jadi kita bisa menjalani dengan jangka panjang. Jadi diet yang saya lakukan pada saat itu masih banyak kesalahan, dan kenapa saya share kepada kalian semua, biar kalian tidak melakukan kesalahan yang sama. Buat teman-teman yang mau melakukan diet, saya harap kalian harus pahami dulu tentang asupan nutrisi, protein, istirahat, dan latihan. Kalian harus banyak-banyak belajar. Mungkin saya belum bahas masalah kalori dan yang lain-lain. Kalian bisa belajar sendiri, banyak channel YouTube yang membagikan hal-hal yang bermanfaat, dan juga banyak di Google juga. Kalian sekarang ini nggak usah bingung mau belajar dari mana, cuman tinggal kemauan dari diri sendiri dan konsisten, itu kunci paling penting. Jadi kalian harus pahami ilmunya dulu. Saya nggak bilang kalian kurang pemahaman, cuman di Indonesia emang pengetahuan tentang dunia kesehatan itu masih minim, dan edukasi di sekolah itu jarang juga dibahas.
Di sekolah kita cuman diajarin, misalkan biologi kita diajarin ini apa, tumbuhan, sistem pernafasan, bahkan yang kita jalanin gitu buat gaya hidup kita ke depannya jarang dibahas. Contohnya seperti kalori, secara detailnya kebutuhan kalori manusia setiap harinya seperti apa, kebutuhan nutrisi dan lain-lain juga jarang banget dibahas. Ya nggak tahu kalau di sekolah kalian. Kalau sepengalaman sekolah saya jarang menemukan guru yang membahas hal tersebut. Jadi buat teman-teman nih yang mau melakukan diet di musim-musim virus corona ini, saya harap kalian tetap mematuhi dan mengikuti himbauan dari pemerintah dan petugas medis. Kalian harus rajin cuci tangan, dan jika kalian tetap mau melakukan diet, jangan lakukan diet yang terlalu ekstrim seperti yang pernah saya lakukan, karena itu nggak baik buat kesehatan, apalagi di musim virus corona ini. Terus sistem imun tubuh kita bakalan menurun banget, soalnya kita mengonsumsi kalori yang sangat sedikit dan latihan yang intensitasnya cukup tinggi. Saya harap kalian melakukan defisit kalori mungkin 200 atau 300, maksimal lah 500. Jangan terlalu banyak seperti saya hanya makan 1000 kalori ke bawah, karena itu sangat berbahaya buat kesehatan kalian dan lemes banget buat tubuh kalian juga. Jadi saran saya, kalau memang kalian mau diet, lakukan slow cut aja atau slow diet. Slow progress, the best progress. Jadi progres yang lambat itu adalah progres yang baik. Jadi saya harap kalian tidak terlalu ngebet untuk menurunkan berat badan terlalu cepat. Karena seperti ini, idealnya penurunan berat badan seseorang itu dalam 1 minggu hanya setengah kilo. Berarti kalau 1 bulan kalian cuma menurunkan berat badan 2 kilo, bukan 13 kilo kayak saya ya. Dan kalau 1 minggu kalian turun lebih dari setengah kilo, berarti itu masih terlalu cepat, kurang baik buat kesehatan kalian. Jadi saya rasa kalau 1 minggu kalian cuma turun setengah kilo, itu adalah diet yang slow atau diet yang santuy. Kalian pasti bisa jalanin diet tersebut dalam jangka panjang. Jadi buat teman-teman harus diingat banget, kalian harus ubah mindset kalian. Karena persepsi orang di Indonesia itu, diet itu tidak makan, diet itu tidak ngemil, diet itu makannya sedikit. Karena kalian kurang belajar saja. Pahami nutrisi, pahami kalori, kalian pasti bisa melakukannya. Oke, saya rasa cukup panjang yang saya bahas tentang masa lalu diet saya. Dan sekarang ini adalah foto badan saya setelah saya memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah saya buat di masa lalu. Dan kalian bisa lihat sendiri, ototnya lebih kelihatan, lebih berdiameter, meskipun ini belum apa-apa ya. Karena di sini saya juga masih belajar. Jadi saya ngomong seperti ini, saya mau ngajak kalian untuk mengubah gaya hidup kalian. Misalkan kalian mau diet atau mau menaikkan massa otot kalian, kita sama-sama belajar. Saya bukan sok pintar mau ngasih tahu kalian, cuman saya di sini sekedar sharing tentang pengalaman saya. Jadi tujuan saya membuat video seperti ini, jika suatu saat nanti badan saya sudah bagus, jadi kalian tahu dan terbukti dengan jelas bahwa saya memulainya dari nol banget. Jadi saya mengajak teman-teman untuk belajar dan kita sama-sama belajar. Saya bukan orang-orang yang pro seperti binaragawan atau atlet-atlet lainnya. Saya masih orang biasa dan saya bakalan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini, dan bakalan saya bahas tentang dunia fitness lainnya di kesempatan yang berikutnya. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya dan punya saran apa yang bakalan saya bahas di video yang selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian like video ini, comment, share, and subscribe. Dan sampai bertemu di video yang berikutnya. Dadah. Salam hidup sehat.